Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi yang familiar di kalangan para pengguna komputer, khususnya bagi yang berhubungan dengan pengolahan data. Microsoft Excel sendiri memiliki beragam rumus dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Namun, tidak semua rumus diketahui oleh banyak orang. Nah, kali ini saya akan membagikan rumus Excel yang paling sering digunakan, sehingga apabila kita menguasai 14 rumus ini, maka kita akan dengan mudah mengerjakan tugas-tugas di kantor ataupun tugas di perkuliahan. Baik, agar lebih mudah untuk kita pahami, maka saya akan membahasnya satu persatu. Silahkan disimak teman-teman. Yang pertama adalah fungsi sum. Sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Sum ini merupakan rumus yang paling familiar dan sangat sering kita gunakan di antara rumus-rumus yang lainnya. Adapun sintaksnya adalah, di sini sudah ada beberapa data. Kita jalankan fungsi sum sama dengan sum buka kurung, kemudian kita blok range atau data yang ingin kita jumlahkan. Kemudian enter. Nah, ini yang pertama adalah sum, ya, sangat mudah dan sering kita gunakan. Adalah fungsi count. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data. Mirip dengan sum, cuman bedanya adalah sum untuk menjumlahkan data, sedangkan count adalah untuk menghitung banyaknya data pada suatu range. Nah, kita bisa mencobanya. Di sini sudah ada contoh beberapa data. Ingin kita ketahui ada berapa banyak mahasiswa pada kumpulan data ini. Nah, di sini kita jalankan rumusnya, banyaknya mahasiswa sama dengan count, kemudian kita blok, terserah mau di mana ingin kita blok. Oke, saya blok di nim saja. Ya. Kemudian enter. Nah, di sini sudah kelihatan. Jadi, dalam tabel ini terdapat 7 mahasiswa. Oke, itu adalah fungsi count. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah average. Average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Nah, kita mencobanya. Di sini kita mau cari berapa nilai rata-rata dari mahasiswa ini. Oke, sama dengan average buka kurung, kemudian kita blok data yang ingin kita cari nilai rata-ratanya, kemudian tekan enter. Nah, seperti ini. Jadi nilai rata-rata di antara daftar nilai ini yaitu 87,714. Ini bisa kita bulatkan yaitu dengan menekan tombol menghilangkan desimal di belakang angka ini. Oh, maaf yang ini. Oke. Jadi rata-rata nilainya yaitu 88. Keempat, yaitu fungsi if. If merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. If ini sering kita jumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan perbandingan kondisi pada suatu sel. Nah, ini kita sudah dihadapkan data, ada satu tabel yang ingin kita dapatkan nilai predikatnya berdasarkan nilai pada mahasiswa ini. Adapun keterangan yaitu untuk nilai 90 sampai dengan 100 maka predikatnya yaitu A. Untuk nilai 61 sampai dengan 89 predikatnya B.
dan 0 sampai 60 itu dapat predikat C. Rumusnya yaitu sama dengan if kita pilih sel nilai yaitu E3, kemudian titik koma, E3 sama lebih besar sama dengan 90 titik koma dapat A, kemudian titik koma if nilai lebih besar atau sama dengan 61, maka dapatnya B. Selain itu, artinya di bawah dari 61 ya, dia dapatnya C. Enter. Yes. Oke. Kita copy ke bawah. Nah, seperti ini jadinya. Kita coba tes ya. 90 sampai 100. Kalau seandainya kita isi 90 seharusnya A. Nah, betul. Kalau kita isi 89 B. Baik. Nah, kalau kita isi 61 itu B. Oke, masih B. Kalau kita isi 60 itu baru C. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi if. Fungsi kelima yaitu sum if. Sum if merupakan turunan dari fungsi sum, di mana sum if digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini ada contoh tabel yang berisikan data nilai mahasiswa dan juga jenis kelamin. Kita ingin mengetahui total nilai untuk mahasiswa laki-laki dan total nilai untuk mahasiswa perempuan. Kita gunakan rumus sum if sama dengan sum if buka kurung, kemudian di sini keterangannya range ya. Kita blok yang menjadi range kriterianya, yaitu kolom jenis kelamin, kemudian titik koma, kriterianya yaitu laki-laki, kemudian titik koma sum range ya, yang mana kita ingin jumlahkan yaitu pada kolom nilai, kemudian enter. Nah, jadi total nilai mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki itu 434. Nah, baik. Untuk total nilai perempuan sama dengan kayak tadi, sama dengan sum if range kolom jenis kelamin titik koma perempuan titik koma sum range enter. Nah, 180. Seperti itu. Ini adalah fungsi sum if. Fungsi keenam yaitu count if. Count if merupakan turunan dari fungsi count, di mana count if digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, teman-teman bisa saksikan, ini adalah contoh tabel mirip kayak sum if yang tadi, cuma kita ingin mengetahui banyaknya mahasiswa laki-laki pada tabel ini, dan juga berapa banyak mahasiswa yang perempuan. Kita coba jalankan. Sintaksnya adalah sama dengan count if buka kurung, kemudian blok range yang ingin kita jumlahkan datanya, bukan jumlahkan ya, menghitung datanya, maaf, menghitung data. Oke, kita ingin menghitung data yang laki-laki, kita blok jenis kelamin, kita blok kolom jenis kelamin, kemudian titik koma, kriterianya yaitu laki-laki, enter. Nah, di sini bisa dilihat ya, sudah muncul ada 5 data mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar. Lanjut untuk perempuan sama dengan kayak yang tadi, sama dengan count if, kemudian blok kolom jenis kelamin, kemudian titik koma perempuan, ada 2. Oke, benar. Fungsi ketujuh yaitu proper.
Proper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama pada string teks, dan huruf-huruf lain setelahnya dijadikan menjadi huruf kecil. Dengan kata lain, karakter pertama adalah kapital dan setelahnya adalah bukan kapital atau huruf kecil. Nah, di sini sudah ada contoh kalimat, yaitu Indonesia negaraku. Teman-teman bisa saksikan semuanya ini adalah huruf kecil, ya. Kalau kita menggunakan rumus proper, maka Indonesia ini I-nya ini karakter pertama akan huruf besar, dan N ini negaraku akan huruf besar juga. Kita coba jalankan sama dengan proper, kemudian kita pilih selnya, kemudian enter. Nah, seperti ini, Indonesia negaraku. Oke.